Nah, teman-teman, kalau tadi kita udah bahas fakta-fakta mengenai waktu, nah sekarang kita akan bahas gimana cara kita meresponi fakta-fakta mengenai waktu tadi. Nah, coba teman-teman buka di Efesus 5 ayat 15-16. Teman-teman bisa mulai buka Efesus 5 ayat 15-16. Aku bacakan ayatnya ya. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, teman-teman, begini ayat firman Tuhan mengatakan bahwa hari-hari ini adalah jahat. Karena kita itu punya musuh yang gak kelihatan, teman-teman, yaitu iblis. Nah, iblis ini akan berusaha dengan segala cara untuk terus mencobai kita supaya kita itu jatuh ke dalam dosa, dan juga supaya kita itu tidak hidup sesuai dengan kehendak Allah. Nah, iblis ini mencobai kita dengan berbagai cara, teman-teman. Mulai dari menggunakan teknologi-teknologi canggih yang ada pada zaman sekarang, sampai juga hal-hal sederhana untuk kita itu jatuh ke dalam perangkap iblis. Nah, sebagai contoh kayak gini, misal iblis ini menggunakan gadget yang kita miliki, tak menggunakan HP, menggunakan sosmed untuk kita itu bermalas-malasan. Nah, iblis juga bisa membuatmu menghabiskan waktumu untuk cuma sekedar gosip, melamun, atau hal-hal yang gak penting lainnya, sehingga waktumu itu jadi terbuang secara sia-sia. Nah, di sini dikatakan bahwa orang bebal itu orang yang menyia-nyiakan waktu yang ada dengan mengikuti tawaran-tawaran iblis ini, sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Dan orang bebal ini tidak mengerti kehendak Allah. Orang bebal ini suatu ketika itu akan mendapat hukuman. Nah, sebaliknya, kamu seharusnya menjadi orang yang arif. Orang yang arif itu orang yang seperti apa? Orang arif itu orang yang menggunakan waktunya yang ada sama dia ada di dunia ini untuk mengerti dan juga untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Orang arif akan berusaha untuk tidak terpengaruh dengan tawaran-tawaran iblis yang membuatnya jatuh ke dalam dosa dan juga menghancurkan hidupnya. Nah, Allah memberikan tanggung jawab agar kita bisa menggunakan waktu kita dengan sebijaksana mungkin. Nah, Allah ini mempunyai rencana dengan waktu yang Ia berikan itu. Nah, karena itu, tugas kita adalah kita seharusnya memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kehendak Allah. Nah, karena di lain sisi ada iblis yang juga sedang bekerja secara terus-menerus untuk mencuri waktu anak Allah. Untuk itulah, yuk kita bahas gimana ya cara kita untuk menyelamatkan hari-hari kita dari si jahat ini supaya waktu kita tidak terbuang dengan sia-sia. Nah, maka dari itu kita perlu save the day. Nah, sebenarnya apa sih save the day itu? Nah, save the day itu adalah program untuk kita bisa memanajemen waktu dengan baik, dan kita juga bisa menggunakan waktu itu dengan efektif melalui kegiatan-kegiatan yang membangun hidup kita secara jasmani dan juga secara rohani. Nah, serta membuat kita bisa makin pandai dan juga makin disukai oleh Allah dan makin disukai oleh manusia juga. Nah, di video selanjutnya kita akan membahas lebih dalam tentang gimana cara praktis untuk kita bisa menerapkan program Save the Day ini. Nah, maka dari itu jangan sampai kalian nggak menonton video selanjutnya ya. Sampai jumpa.